Subbab ketiga mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi. Pertama akan dibahas pengertian atau definisi dari rotasi bumi. Rotasi bumi dapat diartikan sebagai perputaran bumi mengelilingi sumbunya atau mengelilingi porosnya. Adapun rotasi bumi dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini adalah gambar bumi kita. Bumi kita mengalami rotasi atau mengalami putaran. Adapun putaran yang dilakukan bumi itu dari mulai arah barat menuju ke arah timur. Kemudian perputaran pada sumbunya, maka sumbu bumi terdapat di kutub utara dan juga kutub selatan. Dalam sekali rotasi bumi memerlukan waktu kurang lebih 24 jam. 2. Dampak rotasi bumi. Perputaran bumi mengelilingi porosnya atau mengelilingi sumbunya mengakibatkan beberapa dampak. Di antaranya, yang pertama adalah terjadinya siang dan juga malam. Hal ini dapat kita perhatikan pada gambar berikut. Di sini terdapat gambar matahari, dan di sini terdapat gambar bumi kita. Permukaan bumi yang sedang menghadap matahari, maka menerima sinar matahari dan mengalami fenomena siang. Kita saksikan bumi kita berwarna cerah. Maka berkebalikan dengan sebelahnya, permukaan bumi yang tidak menghadap matahari, maka akan memiliki atau mengalami proses malam dengan warnanya yang agak gelap. Kemudian dampak yang kedua adalah perbedaan waktu. Dalam satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Hal ini dihitung dari bersudutnya 15 derajat memiliki perbedaan waktu 1 jam. Garis bujur membedakan garis bujur barat dan juga bujur timur. Selain perbedaan bujurnya, garis bujur juga memiliki fungsi untuk menentukan perbedaan waktu. Dalam perbedaan waktunya diukur melalui kota Greenwich yang ada di daerah London sana. Hal inilah yang menjadi acuan dimulainya perbedaan waktu, di mana kota Greenwich merupakan awal derajat waktu. Kemudian setiap kali pergerakan 15 derajat ke arah kanan ataupun kiri kota Greenwich, maka akan mempunyai perbedaan selisih waktu 1 jam. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan waktu ketika kita menonton pertandingan sepak bola, di mana ketika di Indonesia sedang dini hari, tapi di Eropa sana atau di Inggris sana sedang sore ataupun siang hari. Dampak yang ketiga adalah terjadinya gerak semu harian. Bintang-bintang termasuk halnya matahari yang tampak bergerak sebenarnya tidak bergerak. Hal ini akibat atau dampak dari rotasi bumi dari arah barat ke timur, sehingga seakan-akan bintang-bintang tersebut bergerak dari timur ke barat. Kita pahami bersama-sama bahwa terjadinya fenomena matahari terbit dan juga tenggelam. Hal ini seakan menunjukkan bahwa mataharilah yang bergerak. Namun sejatinya bukan matahari yang bergerak, namun bumi kitalah yang bergerak melalui rotasi atau perputaran bumi pada porosnya. Hal inilah yang seakan menunjukkan bahwa bukan matahari yang bergerak, namun bumi kita yang berputar pada porosnya. Hal ini dulu juga sempat menimbulkan suatu paham yang disebut sebagai paham geosentrisme, atau paham yang menyatakan bahwa bumi kita sebagai pusat tata surya. Hal ini merupakan paham yang keliru, dikarenakan bumi merupakan anggota tata surya yang berputar atau mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Dampak yang lainnya adalah terjadinya pembelokan arah angin, di mana angin yang berasal dari utara akan terbelokkan ke arah kanan seperti gambar berikut. Sedangkan jika kita menghadap ke arah selatan, angin yang ke selatan akan dibelokkan menjadi ke arah kiri. Pembelokan arah angin tentu diakibatkan karena terjadinya rotasi bumi dari barat ke timur. Hal ini menjadikan setiap udara yang bergerak akan mengalami pembelokan arah. Inilah yang disebut sebagai fenomena siklus Hartley atau pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin inilah yang menjadikan terjadinya perbedaan iklim, baik curah hujan, bencana angin, seperti angin tornado, dan lain sebagainya.
Ternyata begitu banyak ya dampak dari rotasi bumi kita. Perbedaan percepatan gravitasi. Rotasi bumi juga menyebabkan penggembungan di khatulistiwa dan di pemapatan di kedua kutub bumi. Mari kita lihat gambar bumi secara saksama. Rotasi bumi ternyata mengakibatkan peristiwa penggelembungan di daerah khatulistiwa. Hal ini terjadi dikarenakan dalam rotasinya bagian-bagian bumi tidak mengalami perputaran yang sama. Jika kita lihat secara wilayahnya, maka di daerah khatulistiwa mempunyai luasan yang lebih panjang dibandingkan daerah kedua kutubnya. Maka perputaran di bagian bumi akan menjadi lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah kutub. Hal inilah yang menjadikan peristiwa penggelembungan di daerah khatulistiwa atau di daerah tengah-tengah bumi. Kemudian di daerah kutub yang mempunyai lintasan pendek mempunyai arah rotasi yang lebih lamban dibandingkan di daerah khatulistiwa. Hal ini menjadikan terjadinya pemapatan di bagian ujung dari kedua kutub bumi. Jika kita perhatikan, maka di kedua kutub ini bentuknya tidak lagi menjadi suatu lingkaran, namun sedikit agak memapat di bagian kedua kutubnya. Hal inilah akibat dari adanya rotasi bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi dapat diartikan sebagai peredaran bumi mengelilingi matahari. Seperti yang kita ketahui bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya, sehingga seluruh planet yang ada, termasuk diantaranya bumi, mengelilinginya. Dalam peredaran bumi mengelilingi matahari membutuhkan setidaknya 365 hari. Adapun dalam proses mengelilinginya, bumi mengelilingi matahari juga diikuti perputaran bumi terhadap porosnya, sehingga dalam berevolusi bumi juga mengalami rotasi. Kemudian kita sambung mengenai dampak-dampak dari revolusi bumi. Yang pertama adalah perbedaan lama siang dan juga malam. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika menimbulkan beberapa gejala alam. Di antaranya, antara tanggal 21 Maret sampai dengan 23 September, belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak dibandingkan bumi bagian selatan. Hal ini sebaliknya, di mana tanggal 23 September sampai dengan tanggal 21 Maret, belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini kita melihat adanya pergerakan atau revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari dapat kita identifikasi melalui berbagai gerakan berikut. Saya tuliskan di sini gambar A, B, C, dan D. Berikut adalah letak bumi ketika berevolusi atau mengelilingi matahari. Dalam proses revolusi, ternyata bumi melalui bidang ekliptika atau bidang orbit yang tidak simetris. Artinya bidang orbitnya memiliki kemiringan. Kemudian selain berevolusi, bumi kita juga mengalami rotasi atau perputaran pada porosnya, sehingga menjadikan posisi bumi sedikit berbeda-beda dalam menerima panas matahari. Maka kita bisa saksikan di gambar A. Perhatikan garis berikut ini. Di sini terdapat belahan bumi utara. Sedangkan di sini dapat bumi selatan. Belahan selatan. Maka ketika matahari menyinari pada tanggal 21 Juli, terjadilah fenomena solstice, di mana bagian utara bumi ini mengalami siang terlalu lama dalam satu tahunnya. Hal ini dikarenakan di posisi ini belahan bumi utara lebih banyak menerima sinar matahari dibandingkan wilayah selatannya. Hal ini bisa menjadikan perbedaan musim juga bagi masing-masing bumi. Kemudian kita lihat pada gambar C berikut. Di gambar C kita melihat
fenomena lainnya, di mana di kutub utara dan juga kutub selatan mengalami perbedaan lokasi atau perbedaan gerak. Dan di posisi inilah berlaku sebaliknya, di mana bagian selatan bumi lebih mendapat sinar matahari dibandingkan wilayah di daerah kutub utara. Hal ini menjadikan kutub selatan bumi mengalami siang terlama dibandingkan 1 tahunnya. Sedangkan fenomena gambar D dan B dapat dijelaskan melalui fenomena equinox, artinya wilayahnya berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. B. Perbedaan musim. Selain menimbulkan perbedaan lama siang dan juga lama malam, revolusi bumi juga bisa mengakibatkan perbedaan musim, di mana belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. 4 musim tersebut diantaranya musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Adapun negara kita, negara Indonesia, yang merupakan negara khatulistiwa, hanya mengalami 2 musim. Mari perhatikan gambar revolusi berikut ini. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, bumi kita melalui atau berevolusi melalui orbit yang berbentuk sedikit miring. Hal ini menjadikan bumi mempunyai gerakan-gerakan yang berbeda dalam setiap fasenya. Saya gambar fase di sini adalah fase A, B, C, dan fase D. Perlu kita ketahui bahwa saat bumi berevolusi, bumi juga mengalami rotasi atau perputaran bumi pada porosnya. Hal ini menjadikan bentuk-bentuk bumi dalam menerima sinar matahari tentu memiliki perbedaan. Seperti halnya pada gambar A. Kita lihat terdapat kutub utara yang ditunjukkan melalui garis ini dan juga kutub selatan. Sedangkan di gambar C juga ditunjukkan hal yang sama namun memiliki perbedaan. Untuk gambar A, kutub utara ditunjukkan lebih maju. Hal ini mengindikasikan kutub utara menerima sinar matahari yang lebih dibandingkan daerah selatannya. Hal ini menjadikan bahwa daerah utara sana mendapatkan sinar matahari berlebih dan mengalami musim panas. Dan sebaliknya, daerah selatan yang tidak mendapatkan sinar matahari berlebih tentu mendapatkan musim dingin. Hal ini berkebalikan dengan fase C, di mana fase ini terjadi pada tanggal 21 Desember. Hal ini berkebalikan di mana di daerah kutub selatan lebih banyak menerima sinar matahari dibandingkan belahan bagian utaranya. Sehingga menjadikan bagian selatan dari bumi mengalami musim panas karena menerima sinar matahari yang berlebih. Begitu sebaliknya, daerah utara atau belahan utara mengalami musim dingin karena tidak mengalami sinar matahari. Perbedaan dalam penerimaan sinar matahari menyebabkan terjadinya perbedaan musim di planet bumi kita. C. Perubahan rasi bintang. Susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu dan nampak selalu berubah. Bisa kita perhatikan di dalam gambar bahwa bumi kita mengalami revolusi atau mengelilingi matahari. Dan dalam fase mengelilingi matahari, bumi melewati berbagai macam rasi-rasi bintang atau gugusan susunan bintang-bintang. Adapun susunan atau gugusan bintang ini selalu berubah setiap bulannya atau setiap kali bumi mengalami perputaran. Hal inilah yang menjadikan setiap bulannya selalu ditandai dengan berbagai macam rasi bintang, seperti halnya rasi Libra, Scorpio, Sagittarius, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan susunan bintang-bintang tersebut yang tampak dari bumi seakan nampak bergerak. Padahal yang bergerak itu adalah bumi kita. Soal 3 SBMPTN tahun 2013. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, terjadi siang dan malam. Kedua, bumi tepat pada kedua kutubnya. Ketiga, terjadi perubahan musim. Keempat, pembelokan arah angin. Dan kelima, terjadi gerhana matahari. Akibat rotasi bumi adalah nomor A, 1, 2, dan 4.
B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 5. Untuk opsi yang pertama, terjadinya siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Karena nantinya akan terdapat wilayah yang menerima sinar matahari dan terdapat wilayah yang tidak menerima sinar matahari menjadi malam. Kemudian bumi tepat kedua ujungnya atau kedua kutubnya juga merupakan efek atau akibat dari rotasi bumi. Selanjutnya, perubahan musim merupakan akibat dari revolusi bumi dan bukan rotasi. Maka opsi keempat atau opsi nomor 4, pembelokan arah angin merupakan dampak dari adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Maka tentu jawaban ini adalah opsi 1, 2, dan 4. Maka jawabannya adalah opsi A. Subbab keempat mengenai perkembangan bumi. Seperti halnya manusia yang berkembang mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bumi kita juga mengalami suatu perkembangan. Dalam perkembangannya terdapat beberapa ahli yang sudah memberikan berbagai macam teori-teori. Salah satu teori mengenai perkembangan bumi yang pertama adalah teori apungan dan pergeseran benua oleh Alfred Wegener. Teori ini mengatakan bahwa benua seperti sekarang dahulu kala terbentuk oleh satu benua besar yang disebut sebagai Pangea. Pecahnya Pangea disebabkan oleh adanya gerakan-gerakan dari lempeng. Kata kunci dari pernyataan teori ini adalah benua yang sekarang ini dahulunya terbentuk satu benua. Maka 7 benua besar saat ini yang terpisah-pisah jumlahnya dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, tentu memiliki pemisah berupa laut. Namun, di dalam teorinya, Alfred Wegener mengatakan bahwa dahulunya 7 benua ini merupakan satu benua besar. Maka, bentuk dari teori Pangea ini ada sebagai berikut. Dalam gambar ini kita bisa mengetahui terdapat 7 benua, dimulai dari Amerika Utara, Amerika Selatan, ada Afrika, ada Eurasia, Eropa dan Asia, ada benua India, ada benua Antartika, dan ada benua Australia. Ketujuh benua ini dahulunya ternyata dinyatakan sebagai satu benua besar atau Pangea. Tentu saat ini kita tidak melihat ketujuh benua ini menjadi satu. Namun dahulunya dinyatakan bahwa ketujuh benua ini awalnya adalah satu benua besar. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang pertama, garis pantai timur benua Amerika Selatan atau di sini memiliki persamaan bentuk dengan garis pantai barat Afrika di sebelah sini. Hal ini menunjukkan adanya konfigurasi atau kesesuaian bentuk antara benua Amerika Selatan dan juga benua Afrika. Hal ini menunjukkan seperti halnya sebuah permainan puzzle yang apabila digabung benua Afrika dan benua Amerika Selatan itu mengalami atau memiliki sebuah kecocokan. Bukti lain untuk mengemukakan atau mengesahkan teori Pangea ini adalah terjadinya pergerakan secara terus-menerus oleh pulau Greenland yang menjauhi daerah Eropa. Teori yang kedua adalah teori kontraksi yang dinyatakan oleh Edward Swiss.
Teori kontraksi menyatakan bahwa benua-benua yang ada sekarang awalnya merupakan satu benua besar yang disebut sebagai Pangea. Kemudian Pangea tersebut menjadi pecah dan menjadi dua bagian, yakni benua Laurasia dan juga benua Gondwana, dan berevolusi menjadi benua-benua seperti saat ini. Teori kontraksi oleh Edward Swift merupakan teori lanjutan dari teori sebelumnya atau teori apungan benua dan juga pergeseran benua. Teori ini hampir sama juga menyatakan bahwa dulunya benua-benua yang sekarang ini menjadi satu benua besar disebut Pangea. Namun menurut Edward Swift, benua ini dapat pecah-pecah di dua bagian. Yang pertama adalah benua Laurasia atau kita kenal sebagai wilayah-wilayah utara atau belahan bumi utara, dan juga wilayah Gondwana atau belahan bumi sebelah selatan. Maka kita dapat melihat pergerakan benua itu melalui gambar berikut ini. Laurasia atau wilayah benua utara dibagi menjadi dua benua. Yang pertama ada Amerika Utara dan juga Eurasia. Ini menjadikan kedua benua ini merupakan benua-benua Laurasia atau berada di daerah belahan bumi utara. Sedangkan benua Gondwana atau yang terletak di selatan terdapat berbagai macam benua seperti halnya Amerika Selatan, Afrika, dan juga Antartika. Benua-benua yang ada saat ini terus mengalami pergeseran atau mengalami pergerakan. Hal ini diakibatkan karena adanya arus konveksi yang berada di lapisan mantel bumi. Arus konveksi atau arus magma menjadikan benua-benua ini terus bergerak sampai saat ini. Dalam pergerakannya tentu tidak secepat pergerakan manusia atau pergerakan benda-benda lainnya. Pergerakan benua dalam beribu-ribu tahunnya hanya dapat berjalan atau dapat bergerak 5 sampai 3 cm saja berpuluh-puluh tahun. Maka teori ini menjadi lebih masuk akal dikarenakan terdapat suatu pernyataan adanya arus konveksi atau arus panas dari magma yang menimbulkan suatu pergerakan benua. Mungkin saja dapat kita contoh soal 4 UN 2014. Bukti bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan adalah A. Adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. B. Kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. C. Adanya rangkaian pegunungan dan gunung api di dunia. D. Kesamaan ketebalan batuan dan relief di kedua pantai benua. E. Adanya lapisan dalam kerak bumi atau litosfer yang berbentuk simetris. Berdasarkan teori Alfred Wegener dan juga Edward Swift, kita bisa mengetahui melalui bukti bahwa dulunya permukaan bumi atau benua-benua yang saat ini dahulunya menjadi satu. Hal ini didasarkan karena adanya kesesuaian bentuk pantai antara benua Amerika Selatan dan juga benua Afrika. Layaknya puzzle, benua-benua ini dapat disatukan atau dapat disesuaikan konfigurasinya atau bentuknya. Maka untuk menjawab soal nomor 4 ini, opsi B adalah opsi yang tepat untuk menjawabnya. Subbab kelima yakni pelapisan bumi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bumi kita berbentuk bulat. Namun, tahukah kamu bahwa dalam bentuknya yang bulat, bumi ini terdiri dari berbagai lapisan-lapisan.
layaknya sebuah telur yang terdiri dari kuning telur di bagian dalam, kemudian ada putih telur, dan kemudian terdapat cangkang. Bumi juga terdiri dari 3 lapisan tersebut. Adapun lapisan yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi disebut juga sebagai lapisan litosfer atau lapisan batuan. Karena lapisan batuan, maka sifat litosfer adalah cukup padat. Kerak bumi atau litosfer ini merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Kerak bumi dibagi menjadi 2, yakni kerak benua dan kerak samudra. Adapun kerak bumi ini adalah tempat tinggal dari manusia. Sehingga umumnya kita tinggal di lapisan terluar dari lapisan bumi. Lapisan ini yang sering sekali kita pijak, seperti halnya tanah yang merupakan sedikit bagian dari kerak benua. Di dalam kerak benua kita bisa menemukan berbagai fenomena-fenomena alam atau berbagai macam bentuk lahan. Seperti halnya pegunungan yang cukup tinggi, kemudian terdapat pula daerah-daerah rendah. Kenapa hal itu dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena lapisan kerak benua itu seperti halnya menumpang atau terapung pada lapisan berikutnya yang bersifat cair. Kerak benua ini berupa padat, dan karena bersifat padat, kerak benua ini ataupun kerak samudra dapat bergerak. Pergerakan kerak benua dan kerak samudra tidak secara relatif cepat, namun dalam pergerakannya mempunyai perbedaan di masing-masing wilayah. Terdapat wilayah yang bisa bergerak 36 cm per tahunnya atau mungkin lebih dari itu. Hal ini dikarenakan lapisan kerak bumi atau litosfer ini menumpang pada lapisan di dalamnya, yakni sebagai lapisan astenosfer. Pergerakan-pergerakan kerak bumi inilah yang nantinya bisa menimbulkan berbagai macam bentuk lahan yang ada. Seperti halnya pegunungan, dataran rendah, lembah, perbukitan, dan lain sebagainya. Nah, ibaratkan telur tadi, maka kita ini tinggal di sebuah cangkang telur. Artinya lapisan yang cukup tipis dan lapisan yang terluar dari pelapisan bumi. Lapisan selanjutnya yakni mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan setelah kerak bumi. Lapisan mantel bumi menyimpan magma yang dikeluarkan oleh gunung berapi ketika mengalami erupsi. Mantel bumi sering juga disebut sebagai selimut bumi. Mantel bumi dicirikan sebagai lapisan kedua setelah kerak bumi. Artinya, ibarat telur tadi, mantel bumi ini layaknya sebuah putih telur. Adapun sifat dari mantel bumi adalah bersifat cair. Hal ini bisa dilihat dari gambar di bawah ini, di mana mantel bumi dicirikan dengan berwarna merah, sedangkan kerak bumi tadi dicirikan sebagai lapisan atasnya yang bersifat padat. Berbeda dengan lapisan atasnya, mantel bumi ini bersifat cair dan mempunyai sifat panas atau bersuhu tinggi. Di lapisan inilah ditemukannya sebuah magma. Sehingga dalam proses kerjanya terdapat suatu arus konveksi di dalam lapisan mantel bumi. Arus konveksi itu merupakan arus pergerakan dari magma. Bisa kita lihat di gambar bahwa terdapat arus konveksi pada lapisan astenosfer ini. Lapisan mantel bumi inilah yang kemudian dapat menggerakkan suatu kerak benua yang berada di atasnya. Maka dari pergeseran benua yang sempat kita singgung, hal ini bisa lebih masuk akal ya. Hal ini dikarenakan di lapisan mantel bumi lah terdapat arus konveksi atau arus magma yang mampu membuat pergerakan
atau pergeseran pada kerak bumi. Lapisan ketiga yakni inti bumi. Mohon maaf, terdapat sebuah kesalahan. Di sini adalah inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan terdalam dan menjadi pusat dari massa bumi, sehingga sangatlah padat. Adapun gambar inti bumi dapat kita lihat pada gambar tersebut. Inti bumi ditunjukkan oleh bagian berikut. Ini adalah inti bumi paling dalam. Karena inti bumi dapat dibagi menjadi dua, yakni bagian luar dan juga bagian paling dalam. Kita garis bawah ini merupakan inti bumi bagian dalam. Adapun sifat dari inti bumi bagian dalam ini bersifat sangat padat, sangat keras, karena kan bagian dalam bumi ini menerima tekanan yang cukup tinggi dari lapisan-lapisan di atasnya. Sedangkan bagian inti bumi bagian luar ini masih sedikit bersifat cair atau liat. Hal ini dikarenakan inti bumi bagian luar sedikit bersinggungan dengan lapisan atasnya, yakni mantel bumi. Di lapisan inti bumi inilah misteri-misteri itu masih belum terkuak. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi, keterbatasan kemampuan manusia untuk dapat menjelaskan lapisan-lapisan bumi. Adapun kalau kita buat perandaian lagi, lapisan-lapisan bumi layaknya sebuah telur, di mana inti bumi dapat kita kategorikan sebagai kuning telur atau lapisan bumi yang paling dalam. Kemudian kuning telur ini dibungkus dengan putih telur yang berupa mantel bumi, dan yang terakhir terdapat cangkang dari telur tersebut yang berupa kerak bumi. Contoh soal 5 SBMPTN tahun 2013. Benua Asia terdiri dari 3 lempeng benua atau kerak benua besar, antara lain A. Pasifik, Thailand, dan Indonesia, B. Pasifik, Eurasia, dan Hindia, C. India, Pasifik, dan Indonesia, D. Pasifik, Eurasia, dan India, E. India, Eurasia, dan Atlantik. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia saat ini terdapat 7 benua besar. Salah satu di antaranya terdapat benua Asia yang cukup unik karena terdiri dari 3 lempeng benua besar. Mana saja lempeng benua tersebut? Untuk opsi A, ini bukan merupakan jawaban, karena Indonesia dan Thailand bukanlah merupakan suatu lempeng, namun suatu kota yang berada di lempeng Asia. Maka opsi A bukan merupakan jawaban. Kemudian nama Indonesia muncul kembali di opsi C. Maka opsi C juga bukan merupakan jawaban. Kemudian terdapat lagi kalimat India di opsi D dan di opsi E. Maka India di opsi D dan E itu juga bukan merupakan jawaban. Karena seperti yang kita ketahui bahwa benua itu bernama Hindia, bukan India. Beda ya. India itu merupakan nama negara, kalau Hindia itu merupakan nama lempeng benua. Maka benua Asia terdiri dari 3 lempeng benua besar, yakni lempeng Hindia, lempeng Eurasia atau Eropa Asia, dan juga lempeng Pasifik. Maka opsi B adalah jawaban yang tepat untuk soal tersebut.